jimat-jimatan, susuk-susukan, santet-santetan, pengasihan, pesugihan, terus penglarisan, dan lain sebagainya, di mana itu sebenarnya adalah tipu daya setan, maka sejatinya orang itu sudah melakukan sesuatu yang kufur, ingkar kepada apa yang sudah diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Itu sudah sesuai dengan apa yang Rasul sampaikan, agar kita menjauhi dunia kelenik, agar kita bisa menjauhi dunia spiritual yang menyimpang dan menyesatkan. Jelas ya. Jadi kalau kita ingin beragama harus jelas. Saya meminta dia untuk men-DM Instagram saya agar bisa diskusi face to face. Kalau perlu, saya undang untuk bertemu dengan saya. Kita ngobrol berdua. Teman-teman, di video ini saya ingin memberikan salah satu materi di mana ini kelanjutan dari video yang kemarin, yaitu ketika saya membahas tentang Daud Tony, di mana dia mengaku bisa melakukan rogo sukmo dan masuk ke dalam ayam. Dan pasti setelah saya membuat video itu, tebakan saya pasti benar, yaitu di mana akan ada orang yang memiliki faham-faham kejawen untuk mencari pembenaran atas kesesatan dari ilmu rogo sukmo. Rogo sukmo ini adalah ilmu yang sesat. Ya, di mana ini dinyatakan oleh seorang ulama, yang di mana ulama itu adalah ulama yang sufi dan memiliki kitab-kitab yang sangat masyhur. Karena saya memang dari dulu bertentangan sekali dengan paham-paham kejawen. Entah itu pemahaman dari Manunggaling Kawula Gusti dan lain sebagainya, sampai merogo sukmo, ya, sampai merogo sukmo. Kalau kita ingin mencari rujukan kita itu harus jelas, yaitu ulama yang lurus, dan pastinya ulama yang lurus akan memiliki rujukan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dan pastinya kitab-kitab yang ditulis oleh ulama itu sudah melalui proses yang benar-benar syar'i, yaitu berlandaskan ilmu syariat. Karena apa? Segala sesuatu itu harus berputar kepada syariat lagi. Apabila sudah tidak terlihat ilmu syariat di dalamnya, maka yakinlah bahwa ilmu itu adalah sesat dan menyesatkan. Ya, contohnya seperti merogo sukmo ini. Kenapa saya menyatakan sesat dan menyesatkan? Saya membaca satu komentar, di mana komentar orang ini terkhusus selalu berkomentar di channel saya ketika saya menyinggung atau membahas tentang ilmu yang berbau kejawen dan berbau ilmu makrifat yang menyesatkan, ilmu makrifat yang menyimpang. Pasti orang ini berkomentar dan saya akan baca. Karena apa? Saya di sini dibilang blunder katanya. Ya, di sini saya dibilang blunder. Oke, coba kita langsung baca seperti apa komentarnya. Dia menyatakan blunder lagi dan nampak kurang hati-hati si Harry Pras. Jadi dia langsung menyebutkan si Harry Pras. Ya, oke. Karena di sini channelnya tidak jelas ya, channel apa dan orangnya siapa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting apa yang saya sampaikan di materi video ini adalah memiliki landasan yang kuat berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, serta ulama yang lurus, bukan ulama yang abal-abal. Apalagi sampai ada orang yang mengaku dai tapi kagum kepada Weldo. Oke, lanjut lagi. Banyak sekali dalam video ini. Oh, banyak sekali katanya. Contoh, kembali lagi ambil pendapat Ustadz Faizar yang waktu itu karena kurang pengetahuan dan pengkajian. Si Ustadz Faizar, dia selalu mengucapkan si ya, seolah-olah dia itu orang yang paling sem. Ustadz Faizar melakukan kesalahan fatal dengan mencatut nama ulama. Padahal ulama tersebut tidak mengatakan begitu. Dan Ustadz ini, Faizar, kembali jadi referensi si Harry Pras. Si lagi, pokoknya si terus. Si paling sem ini. Saranku carilah yang lebih berkompeten di bidangnya. Oh, dia menyarankan biar saya itu nyari ustadz yang kejawen, orang-orang yang kejawen, karena dia fahamnya kejawen orang ini. Oke, lanjut baca. Jangan mengambil pendapat sama orang yang pernah salah dan dia tahu salah namun tak juga ada klarifikasi sampai detik ini. Orang seperti Faizar itukah yang jadi rujukannya si Harry Pras? Orang itu bisa salah dan orang itu bisa benar. Ya, ketika salah orang itu harus bertaubat dan meminta maaf atas kesalahannya. Dan di sini ketika saya mengambil apa yang dimaksud oleh Ustadz Faizar, yaitu ketika Ustadz Faizar menyatakan di video ini, rogo sukmo itu sebenarnya adalah hakikat tahapan di tingkatan ketiga ilmu kebatinan Jawa. Untuk bisa terbuka hijabnya, melihat hal-hal yang gaib. Bukan hanya di alam yang tidak kelihatan, alam nyata pun dia juga bisa melihat. Tapi ini bahayanya, Syekh Abdul Wahab Asy'arani menjelaskan bahwasanya orang yang bisa menerawang dengan cara seperti itu adalah kemampuannya para setan. Itu dijelaskan dalam kitab Minah Husaniyah. Wa man kushifa lahu amma yaf'aluhu an-nasu fi qu'uri buyutihim fa huwa kasfun syaitaniyun fayajibu alaihi taubatu minhu fauran. Siapa yang bisa, yang ditampakkan, hijabnya dibuka sehingga dia melihat apa-apa yang dilakukan orang di celah-celah rumahnya, maka itu adalah bukaannya para setan. Dia wajib bertobat
dari kemampuannya itu saat itu juga. Jadi sebelum saya memasukkan video tersebut ke dalam video saya sudah mencari referensi, bahkan saya sudah mempelajari kitab yang dibuat oleh Sayyid Abdul Wahab Asy-Syarani. Di mana di situ saya membaca dari bab awal sampai bab terakhir, yaitu di mana Sayyid Abdul Wahab Asy-Syarani ini menjelaskan di bab tidak melupakan zikir di bab ke-16. Ya, coba kita buka di bab ke-16. Karena apa? Orang ini mengatakan saya blunder dan referensi yang dilakukan oleh Ustadz Faizar itu salah. Jadi Sayyid Abdul Wahab ini tidak menyatakan demikian katanya. Kita sudah masuk di bab ke-16 ya. Kita masuk di bab ke-16. Saya sudah baca ini semuanya, yaitu mengenai ilmu zikir. Seseorang yang meniti jalan menuju Allah tidak melupakan zikir, ingat kepada Allah. Ini saya sudah baca. Jadi saya langsung terjemahkan semua agar apa? Agar penjelasan saya mudah dipahami oleh kalian semua. Ini sangat penting. Para ulama menyatakan siapa yang lupa Allah berarti telah menjadi kufur, ya, kufur. Siapa yang mudah melupakan Allah dan hal itu menyebabkan merasa sakit, maka ia berarti pendusta dan mengaku benar-benar meniti di jalan Allah atau di jalan Tuhan. Ia sama sekali tidak menyusuri jalan tarikat. Ya, ini adalah kitab yang ditulis oleh seorang ahli sufi dan keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, yaitu di hadapan Allah. Tapi kalau si komentator ini, komentarnya itu adalah komentar faham kejawen, jadi tidak jelas dia syariatnya kemana. Oke, sekarang kita langsung masuk kepada intinya yang dimaksud oleh Ustadz Faizar. Saya kasih blok, jadi coba saya blok biar jelas. Nah, seseorang yang senantiasa melakukan zikir, hatinya akan menjadi bening dan bersih, sehingga ia akan bisa mencapai Tuhan dengan baik dan cepat. Terus yang berikutnya, zikir akan membuka hijab dan menciptakan keikhlasan hati yang sempurna, yaitu kasyaf. Kasyaf ini artinya yaitu terbukalah hijab. Ada dua macam, yaitu hissi dan khoyali. Kasyaf hissi adalah terbukanya. Kita baca yang berikutnya. Kita blok dulu, ya. Kasyaf hissi adalah pandangan karena penglihatan mata, ya, pandangan penglihatan mata. Sedang kasyaf khoyali terbukanya tabir hati sehingga mampu mengetahui kondisi di luar alam indrawi, ya, makhluk halus atau yang lain-lain. Akan tetapi siapa yang punya kasyaf sehingga mampu melihat gerak-gerik orang lain di rumah mereka, maka itu berarti kasyaf syaitoni dan ia harus bertaubat dari kasyaf sesat tersebut. Dan dinyatakan ini adalah kasyaf yang sesat, ya. Ini sangat sama dengan apa disampaikan oleh Ustadz Faizar, di mana kalau kita melakukan ritual rogo sukmo itu adalah perkara yang sesat dan menyesatkan. Kenapa saya menyatakan demikian? Karena tidak ada tuntunannya di syariat. Tidak ada tuntunannya di syariat. Kalau teman-teman memiliki referensinya dari Al-Quran dan Al-Hadis, boleh komentar di bawah. Tapi kalau tidak ada, jangan sia-siakan usia kalian. Karena apa? Kita harus kembali lagi kepada syariat. Bolehlah kita berzikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sibuk untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dia lupa kepada apa yang ada di sekitarnya. Apa itu? Berdakwah, membantu anak yatim, bersedekah, ya, berpuasa di bulan suci Ramadan, dan yang paling utama sholat 5 waktu. Ya, ketika hal-hal ini sudah dilupakan dan dia sibuk berzikir mendekatkan diri kepada Allah, maka yakinlah orang itu akan menjadi penghuni neraka. Ya, penghuni neraka. Saya mengatakan demikian bukan berarti saya ahli surga, tapi ini sudah sangat jelas ketika orang itu mulai melakukan penyimpangan-penyimpangan dari segi syariat. Penyimpangan ini sudah sangat tidak bisa ditoleransi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping ini juga saya mendengarkan beberapa pendapat dari orang yang juga bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya, yaitu ada beberapa. Yang pertama, di agama Buddha disebut dalam meditasi ada namanya transcendental meditation. Di dalam agama Jawa adanya namanya ngeraga sukma. Nah, di dalam Islam katanya ada Isra Mi'raj. Tolong Buya bisa dibedakan bagaimana itu ceritanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nanti pada ujungnya pada akhirnya apapun yang kita klaim bahwa Anda sudah bisa melakukan meditasi transandental, apakah yang lainnya, tetap pada akhirnya saya akan mengukur dengan ukuran syariat pada akhirnya. Betul enggak? Betul. Sholat enggak, puasa enggak, kan gitu. Yatim piatu dikasih makan enggak, orang-orang jompo dikasih makan enggak. Ketika penderitaan itu kau biarkan, kau sibuk dengan
dengan ibadahmu, maka akan dibayar ibadahmu dengan neraka well oleh Tuhan. Iya, karena nanti pada intinya Islam itu adalah membangun keadilan sosial, kesejahteraan, kebersamaan. Itu saja. Jadi masalah ritual-ritual itu, seremoni-seremoni bagi saya tidak lebih hanya sebagai exercise saja, latihan-latihan supaya kamu sayang orang miskin, oleh Allah dikasih latihan bayar zakat, kan gitu, supaya merasakan laparnya orang lain kita suruh puasa. Saya kira kan supaya kamu banyak temannya, sholat berjamaah. Jadi semua ibadah Islam itu mengarah kepada kalimat tauhid, kata persatuan. Maka saya itu aja. Oke. Terus yang kedua, apa ilmu rogo sukmo itu ada? Apa sesuai dengan syariat? Satu, ilmu rogo sukmo memang ada, tapi itu basisnya kejawen. Saya mempelajari ilmu spiritual berdasarkan Al-Quran dan Hadis, tidak pernah ada ilmu rogo sukmo. Apakah itu cocok dengan agama Islam? Tidak ada dalam ajaran Islam. Tidak ada dalam ajaran Islam. Rogo sukmo itu tidak ada. Apakah boleh? Ya ini masalah. Saya sebagai orang yang sudah sekian lama bergelimang di ilmu kanuragan, saya menghindari hal-hal yang tidak jelas sumbernya. Itu tapi bagus untuk, ya baiklah. Tanpa ilmu itu juga bisa kok. Saya tidak menyalahkan orang yang menekuni ilmu rogo sukmo, terserah itu tanggung jawab masing-masing. Tapi setahu saya sampai hari ini tidak ada cantolan dasarnya dan tidak ada contohnya. Kecuali nanti jika setelah ini kemudian ada ustadz yang memberitahu, oh hadisnya ini, dalilnya ini, contohnya begini, oke, saya akan ralat juga. Tapi sekali lagi, setahu saya sampai sekarang ini bahwa ilmu rogo sukmo itu berbasis kejawen, tidak ada dalam syariat Islam. Apakah menyimpang? Saya tidak mengatakan menyimpang, tidak ada dalam syariat Islam. Lebih aman, lebih selamat kalau kita tidak mengamalkan sesuatu yang tidak ada sumbernya dari ajaran Islam, Al-Quran maupun hadis. Yes, pokoknya gitu. Jadi KSS ini alhamdulillah saya bersyukur pada Allah SWT dan berterima kasih pada penyelenggara semuanya mau menekuni ini ilmu spiritual, tapi semua berbasis dalil, berbasis hadis, berbasis syariah. Bahkan didampingi IIM, Islam itu mudah, itu syariah, sehingga kemungkinan menyimpang moga-moga tidak ada, moga-moga tidak ada. Dan saya bersyukur pada Allah SWT, moga-moga kita semuanya mendapatkan bimbingan dari Allah SWT untuk tetap ada dalam jalan syariat Islam. Nah, dari kedua ulama ini atau kedua dai ini ya, kita bisa mengambil pelajaran yang sangat penting, di mana yang paling utama di dalam hidup kita itu adalah menjaga syariat. Ketika syariat kita sudah abaikan dan lebih mengedepankan ilmu yang di luar syariat, ya, jimat-jimatan, susuk-susukan, santet-santetan, pengasihan, pesugihan, terus penglarisan dan lain sebagainya, di mana itu sebenarnya adalah tipu daya setan, maka sejatinya orang itu sudah melakukan sesuatu yang kufur, ingkar kepada apa yang sudah diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Itu sudah sesuai dengan apa yang Rasul sampaikan, agar kita menjauhi dunia kelenik, agar kita bisa menjauhi dunia spiritual yang menyimpang dan menyesatkan. Jelas ya. Jadi kalau kita ingin beragama harus jelas, kalau kita ingin beragama harus sesuai dengan panduan Al-Quran dan Hadis. Kalau kita ingin beragama, carilah ulama yang lurus, carilah panutan yang benar-benar lurus kepada Nabi Muhammad SAW. Sesuatu yang tidak akan bisa dibantah adalah Quran dan Hadis. Seperti itu. Kalau hanya pendapat bisa dibantah. Tapi kalau sudah masuk ke ranah Quran dan Hadis, tidak bisa lagi. Ya, jadi teman-teman, kenapa saya selalu berani untuk berbicara tentang akidah? Kenapa saya berani untuk berbicara tentang syariat? Karena sebelum saya berbicara, sebelum saya membuat video, saya selalu memiliki landasan. Saya memiliki landasan dan saya memiliki pengetahuan di dalamnya. Karena kalau kita berbicara tanpa pengetahuan, ibarat kita itu tong kosong nyaring bunyinya. Ya, contohnya seperti orang ini. Orang ini berkomentar seolah-olah tuh saya ini sebagai orang yang blunder katanya. Sedangkan saya memiliki landasan yang jelas, yaitu Quran dan Hadis. Dan di bawahnya tadi saya sudah komentar kepada orang ini, yaitu di mana saya meminta dia untuk men-DM, ya, men-DM Instagram saya agar bisa diskusi face to face.
Kalau perlu, saya undang untuk bertemu dengan saya. Kita ngobrol berdua. Bahkan saya sampai mengirimi email kepada orang yang kenal dengan Weldo, yaitu krunya Cak Nun, sampai saya chattingan, tapi belum bersedia atau belum bisa mempertemukan saya dengan dia. Bahkan saya sampai berani untuk berdiskusi bertiga dengan Cak Nun sekalian, tapi belum siap untuk memediasi. Katanya bisa untuk menegur Weldo secara langsung katanya. Nanti kalau sudah ada pertemuan berikutnya. Kapan? Jadi semoga janjinya bisa ditepati ya untuk menegur Weldo. Tapi kalau tidak bisa, ya mungkin dia ingin membiarkan penyesatan dan kesesatan. Ya, kesesatan yang nyata-nyata di depan matanya. Yang penting saya sudah berusaha untuk menyampaikan kebenaran dan mengajak orang untuk melawan penyesatan itu, serta menindak tegas bagi orang-orang yang menyimpang dan juga menyesatkan akidah. Karena apa? Dia sesatnya bukan sendirian, tapi ngajak orang lain. Ya, itu yang membuat kita tidak mau diam. Mungkin itu saja di video ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan menambahkan wawasan kepada kita semua. Dan apapun yang saya ucapkan, apabila itu ada yang salah, datangnya dari kebodohan saya atau kekhilafan saya. Tapi apabila ada yang benar, itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Ripras mengucapkan salam.